dia merupakan kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada qad yang masuk kepadanya. Qad khusus masuk kepada kalimat fi'il. Artinya setiap kalimat yang ada tak taknisnya yang sukun tersebut, maka itu menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, yang mana untuk pertemuan kali ini merupakan lanjutan daripada bab yang kita kaji kemarin, yaitu mengenai kalimat dan pembagian kalimat tersebut. Bahkan pada waktu itu kita telah sampai pada bab ciri-ciri atau tanda-tanda kalimat fi'il. Namun pada waktu itu kita tidak bisa menyelesaikan dengan sempurna dikarenakan keterbatasan waktu. Oleh karena itu kita akan lanjutkan penjelasannya pada kesempatan pertemuan kali ini. Baik, kita segera mulai. Sedikit kita mengulang, mereview dari penjelasan kemarin agar supaya nyambung dengan apa yang akan saya jelaskan pada saat ini. Bahwasannya yang dinamakan kalimat fi'il itu adalah sebuah kalimat. Sebuah kalimat, misal kata sebuah kalimat itu adalah jelas. Sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut mempunyai arti perbuatan. Mempunyai arti perbuatan. Misal duduk, jelasah berarti duduk. Kemudian arti duduk itu menunjuk pada dirinya sendiri, menunjuk pada kalimat jelasah. Artinya untuk menghasilkan arti atau makna duduk itu tidak perlu dihubungkan dengan kalimat lain. Tidak usah menunggu dihubungkan dengan kalimat lain. Karena nanti ada salah satu jenis kalimat yang punya arti, namun artinya itu tidak mandiri. Dia membutuhkan kalimat lain untuk menghasilkan arti tersebut. Namun untuk kalimat fi'il tidak seperti itu. Jadi saya ulang bahwa makna yang terkandung atau yang dimiliki oleh kalimat fi'il tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian kalimat tersebut yang mempunyai arti perbuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, ini selalu disertai, selalu diikuti oleh salah satu waktu atau zaman yang tiga, yaitu zaman madi, zaman yang telah lampau, zaman hal, zaman yang sedang terjadi, atau zaman istiqbal, yaitu zaman yang akan datang. Jadi kalimat fi'il itu akan selalu berhubungan dengan ketiga waktu ini. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin, seperti lafaz jelasah. Jelasah artinya duduk. Kapan duduknya pasti akan terjawab dari salah satu zaman yang tiga ini. Bisa telah duduk, bisa sedang duduk, bisa akan duduk di waktu mendatang. Jadi seperti itu
ciri khas daripada kalimat fi'il. Yang mana penjelasan ini adalah merupakan salah satu cara untuk mendeteksi bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il, bukan kalimat yang lain. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, cara mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat fi'il, bukan kalimat yang lain, yaitu dari segi arti. Artinya menunjuk pada perbuatan dan pantas atau layak menerima salah satu waktu yang 3. Itulah yang dimaksud dengan kalimat fi'il. Berarti ini otomatis kita terutama untuk kita yang pemula di dalam belajar nahwu, untuk mengetahui kalimat bahwa kalimat ini adalah kalimat fi'il adalah dari makna. Maknanya diketahui bahwa kalimat ini mengandung arti perbuatan. Kata kuncinya ada di situ. Apabila ada kalimat mengandung arti dan artinya itu menunjuk pada perbuatan, maka ini sudah pasti kalimat yang mengandung arti perbuatan itu akan layak pantas diberikan, dibubuhi salah satu zaman yang 3. Namun untuk kita yang tidak tahu terhadap kalimat yang ada di depan kita, maknanya kita tidak tahu. Misal kita temukan susunan huruf seperti ini. Katabah, kita tidak tahu artinya. Apa artinya katabah itu? Kalau kita tidak tahu terhadap arti satu kalimat, maka otomatis kita tidak bisa untuk memasukkan zaman yang 3. Pantas apa enggak, layak apa enggak kalimat ini untuk menerima salah satu zaman yang 3. Kenapa? Karena tadi itu tidak tahu maknanya. Namun bagi kita yang masih belum mengetahui makna terhadap suatu kalimat, ini ulama nahwu masih memberi kesempatan untuk kita bisa mendeteksi terhadap suatu kalimat apakah kalimat ini kalimat fi'il atau bukan melalui cara yang kedua, seperti yang kita jelaskan kemarin. Cara yang kedua adalah bahwasannya ternyata di suatu kalimat itu ada tanda-tanda, ada ciri-ciri bahwa kalimat itu dapat dipastikan kalimat fi'il, karena tanda-tandanya itu tidak akan pernah masuk pada kalimat isim dan tidak akan pernah masuk kepada kalimat huruf. Tanda-tanda itu hanya masuk kepada kalimat fi'il. Adapun tanda-tanda yang saya maksud tadi adalah nih, 1. Ini sudah dijelaskan kemarin, singkat saja ini diulang. 1, bahwa kalimat itu mungkin atau bisa diberi kod, bisa dimasuki kod. Artinya apabila ada suatu kalimat bisa dimasuki kod, atau kodnya itu sudah ada, sudah masuk pada kalimat itu, dan kita sudah bisa melihatnya kan, bahwa suatu kalimat sudah dimasuki kod. Nah, maka kalimat yang dimasuki kod itu dapat dipastikan bahwa itu adalah kalimat fi'il. Contohnya ini. Tadi yang saya berikan contoh yang seandainya kita tidak tahu maknanya, katabah. Kalau hanya katabah kita bingung, ini apa kalimat fi'il, apa kalimat isim, apa kalimat huruf. Bingung karena tidak ada tanda-tandanya di sini. Juga kita tidak tahu maknanya. Namun setelah ada tanda-tanda secara fisik, misalnya qad masuk kepada katabah, qad katabah. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa katabah ini adalah kalimat
fi'il, walaupun kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu artinya. Kenapa? Karena dimasuki qad. Karena qad ini tidak akan pernah masuk kepada kalimat isim dan tidak akan pernah masuk kepada kalimat huruf. Kemarin telah dijelaskan bahwa qad itu bisa masuk pada fi'il madhi, juga bisa masuk kepada fi'il mudhari, dan tidak ditemukan bahwa qad itu masuk pada fi'il amar. Dan qad itu masuk kepada sebuah kalimat fi'il tentunya membawa fungsi, membawa faidahnya, yaitu diantaranya adalah qad yang masuk kepada fi'il madhi itu mengandung faidah makna lit tahqiq atau lit taukid, untuk menguatkan hukum kepada fi'il yang jatuh setelah qad. Contohnya di sini adalah qad aflahal mu'minun, sungguh atau betul-betul beruntung orang-orang yang beriman itu. Di sini maksudnya adalah kalimat aflaha. Kalimat aflaha, walaupun seandainya kita tidak tahu maknanya apa maknanya aflaha itu, namun dikarenakan ada qad, maka kita sudah tahu, bisa tahu bahwa aflaha ini adalah merupakan kalimat fi'il. Demikian juga di contoh di bawahnya qad qamat as-sholatu. Kalau disambung qad qamatis sholatu. Ini litakrib, qad masuk pada fi'il madhi, fungsinya atau faidahnya untuk ditakrib, untuk memberi pengertian, pemahaman pada kita bahwa kalimat fi'il yang dimasuki qad ini perbuatannya itu akan segera dilaksanakan. Berarti lafal qamat, seandainya kita tidak tahu maknanya apa artinya qamah itu, maka kita dapat mengetahui walaupun tidak tahu artinya dengan adanya qad. Kemudian ada kalanya qad itu masuk pada fi'il mudhari. Apabila masuk pada fi'il mudhari, maka ia akan berfungsi sebagai litaklil, litaksir, litahqiq, atau litaukid, seperti yang kita jelaskan kemarin. Contohnya ini innal kadzuba qad yasduqu. Sesungguhnya orang yang suka bohong itu kadang-kadang litaklil ini kalau diterjemah ke bahasa kita, bahasa Indonesia, mempunyai terjemahan, mempunyai arti jarang atau kadang-kadang. Innal kadzuba, sesungguhnya pembohong itu qad yasduqu, jarang atau kadang-kadang dia itu jujur. Ada kalanya ditaksir, ini sering, artinya maknanya sering. Qad yajudul karimu, seringkali orang yang dermawan itu suka memberi. Ini lafal yajudu dapat dipastikan bahwa dia merupakan kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada qad yang masuk kepadanya. Qad khusus masuk kepada kalimat fi'il. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun kita misal tidak mengenal arti lafal yajudu, maka kita bisa memastikan bahwa ia adalah merupakan kalimat fi'il, dikarenakan ada tanda-tanda ini, ada qad. Kemudian ada kalanya qad itu litahqiq atau litaukid. Berarti untuk yang C ini, untuk qad yang masuk pada fi'il mudhari yang berfaedah litahqiq atau litaukid, sama dengan qad yang masuk pada fi'il madhi yang berfaedah litahqiq atau litaukid. Contohnya qad ya'lamullahu, sungguh-sungguh betul sekali Allah mengetahui. Jadi lafal ya'lamu ini dapat dipastikan bahwa ia adalah merupakan kalimat fi'il. Dari mana kita tahu? Dari qad. Karena qad ini khusus bisa masuk pada kalimat fi'il. Qad tidak pernah masuk pada kalimat huruf. Qad tidak pernah masuk kepada kalimat isim. Kemudian tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il adalah sin dan saufa.
Artinya suatu kalimat apabila dimasuki sin atau dimasuki saufa, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Adapun fungsinya, faidahnya sin atau saufa ini adalah untuk menghilangkan, untuk menghapus zamannya fi'il mudhari', yaitu yang berupa hal. Contoh ini, yansuru misal. Yansuru ini fi'il mudhari'. Kalau masih belum ada sin atau saufa yang masuk pada kalimat yansuru, maka kalimat yansuru ini ada dua kemungkinan zamannya. Satu, hal. Dua, istiqbal. Jadi bisa diartikan yansuru sedang menolong atau yansuru akan menolong. Namun apabila sin yang merupakan sin tanfis masuk pada lafal yansuru atau saufa yansuru, maka dengan adanya sin atau saufa yang masuk pada kalimat yansuru ini, maka mereka berdua fungsinya adalah untuk menghilangkan zaman hal. Berarti kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari' yang dimasuki sin dan saufa, zamannya pasti istiqbal, akan datang. Sehingga cara menerjemahkan adalah saya suruh akan menolong, saufa yang suruh akan menolong. Tidak boleh saya suruh sedang menolong, saufa yang suruh sedang menolong, tidak boleh. Kemudian ada perbedaan faidah antara sin dengan saufa. Kalau sin masuk pada fi'il mudhari' ini fungsinya lil qarib. Kalau saufa masuk pada fi'il mudhari' disebut lil ba'id. Maka namanya berbeda ini. Sin itu sin tanfis, kalau saufa taswif. Apa perbedaan di antara mereka berdua? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sin dan saufa sama-sama membuat fi'il mudhari' itu zamannya tertentu khusus pada istiqbal. Halnya sudah tidak ada, harus hilang. Dalam hal ini berarti fungsi mereka berdua sama, untuk menghilangkan zaman hal, untuk menentukan zaman istiqbal saja. Lalu perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya kalau sin ini istiqbalnya itu jangka waktunya dekat. Kalau saufa masih jauh, masih lama. Kita lihat di contoh ini. Saya ta'allamu Khalidun an-nahwa. Satunya adalah saufa yata'allamu Aliyun an-nahwa. Perhatikan terjemahannya. Saya ta'allamu Khalidun an-nahwa. Khalid akan belajar ilmu nahwu. Khalid akan belajar ilmu nahwu. Saufa yata'allamu Aliyun an-nahwa. Ali akan belajar ilmu nahwu. Ini seolah-olah sama kan? Khalid akan belajar ilmu nahwu. Ali juga akan belajar ilmu nahwu. Nah, tetapi di sini ada perbedaan. Perbedaan apa? Jangka waktunya. Semenjak kalimat ini diucapkan oleh mutakallim, kapan pembelajaran nahwu itu dimulai? Inilah yang membedakan. Kalau sin yang pakai sin, Khalid akan belajar. Ini waktunya dekat. Mungkin besok, 1 minggu mendatang, dan lain sebagainya. Untuk sin. Akan tetapi untuk saufa, ini jangka waktunya untuk dilakukan pembelajaran itu masih lama.
Saufa yata'allamu aliyun an-nahwa. Ali akan belajar ilmu nahwu nanti setelah lulus sekolah SD. Sekarang masih sekolah TK. Nah, berarti waktu pembelajarannya itu masih jauh sekali, masih lama sekali. Itu gambarannya perbedaan antara sin dan saufa mengenai waktu istiqbalnya. Kemudian sesuai dengan apa yang kita pelajari pada saat ini, bahwasannya kita sedang mempelajari tanda-tanda atau ciri-ciri kalimat fi'il. Bahwasannya kalimat apabila dimasuki sin, apabila dimasuki saufa, maka kalimat tersebut sudah barang pasti kalimat fi'il. Di sini yata'allamu. Ini pasti kalimat fi'il. Dari mana tahu? Karena dimasuki saufa. Sin dan saufa tidak pernah masuk pada kalimat isim, juga tidak pernah masuk kepada kalimat huruf. Oleh karena itu, setiap kalimat yang dimasuki oleh mereka berdua itu dapat ditentukan bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il. Selanjutnya adalah ta'nis as-sakinah. Merupakan tanda kalimat fi'il selanjutnya adalah ta'nis yang sukun. Artinya setiap kalimat yang ada ta'nisnya yang sukun tersebut, maka itu menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il. Karena ta'nis ini, ta'nis as-sakinah, tidak pernah masuk pada kalimat isim dan tidak pernah masuk pada kalimat huruf. Contoh yang pertama adalah katabat. Katabat, ini ta'nisnya. Katabat Fatimatu ar-risalatah. Fatimah telah menulis surat. Contoh yang kedua adalah kutibat ar-risalatu. Bukan ar-risalatah, ar-risalatu. Jadi naibul fa'il. Kutibat ar-risalatu. Ini ta'nisnya. Setiap kalimat yang huruf terakhirnya dipertemukan dengan ta'nis sakinah, ta'nis yang sukun, maka kalimat tersebut adalah merupakan kalimat fi'il. Kemudian selanjutnya, ciri daripada kalimat fi'il adalah kalimat tersebut dapat dipertemukan dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah adalah nun taukid yang nunnya itu ganda kemudian ditasdid seperti di contoh ini. Yansuronna, ini nun taukidnya. Unsuronna, ini nun taukidnya. Kalau nun taukid khafifah adalah sebuah nun taukid yang nunnya tidak digandakan tetapi ditandai hanya dengan sukun, seperti yang terpampang di contoh ini, yansuron atau unsuron. Jadi kalimat apabila dipertemukan dengan nun taukid baik sakilah atau khafifah, maka kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il. Karena nun taukid baik sakilah ataupun khafifah tidak pernah ditemukan masuk pada kalimat isim dan masuk pada kalimat huruf. Kemudian nun taukid sakilah dan khafifah ini masuk pada fi'il mudhari' dan masuk pada fi'il amar. Mereka berdua tidak pernah masuk pada fi'il madi. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda kalimat fi'il itu adalah ya'ul mu'annasah al-mukhatabah, ya mu'annas mukhatabah. Ada ya bernama ya mu'annas mukhatabah, dan ya mu'annas mukhatabah itu selalu masuk pada kalimat fi'il, yaitu masuk pada kalimat fi'il mudhari' dan fi'il amar. Artinya bahwa ya mu'annas mukhatabah itu tidak pernah masuk pada kalimat isim,
tidak pernah masuk pada kalimat huruf. Oleh karena itu, oleh ulama nahwu, ya muannas mukhatabah ini dijadikan ciri atau tanda kalimat fi'il. Dengan kata lain, bahwa setiap kalimat yang di situ ada ya muannas mukhatabahnya, maka kalimat itu dapat dipastikan kalimat fi'il. Kemudian tanda-tanda yang terakhirnya, tanda-tanda yang terakhir bahwa itu adalah merupakan kalimat fi'il adalah setiap kalimat yang dipertemukan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Apa dhamir rafa' mutaharrik? Dhamir itu ada sebuah kalimat yang dibentuk dari isim dhamir. Kan kalimat itu ada dua, ada kalimat isim zahir, ada kalimat isim dhamir. Ini ada sebuah kalimat dibentuk dari isim dhamir. Rafa maksudnya di dalam i'rabnya dalam mahal rafa. Kemudian mutaharrik berharkat. Isim dhamir yang dalam keadaan rafa itu memang kenyataannya berharkat. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah, yang jelas berharkat. Coba kita lihat di contohnya. Dhamir rafa' mutaharrik ini ada kalanya ada di fi'il madhi. Ada di fi'il madhi. Insyaallah kalau nggak salah jumlahnya ada 9. Isim dhamir rafa' mutaharrik ada 9 yang ditemukan pada fi'il madhi. Contohnya ini, nasorna, nasortah, nasortuma, nasortum. Yang dimaksud dhamir rafa' mutaharrik di sini ini nun. Nun ini merupakan isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti yang menunjuk pada jamak muannas waibah. Kemudian kenapa disebut rofa? Isim dhamir ini, nun ini disebut dengan rofa karena mahal i'rabnya adalah rofa, menjadi fa'ilnya nasorah. Kemudian kenapa disebut mutaharrik? Kata saya tadi berharkat karena kenyataannya memang berharkat, ini berharkat fathah. Jadi seperti itu. Kenapa nun ini disebut dengan dhamir rofa mutaharrik? Kemudian nasortah, dhamir rofa mutaharriknya ta. Nasortuma tuh. Kemudian nasortum, taknya ini dhamir rafa' mutaharriknya ini berharkat dhamma. Kemudian selain ini coba saya tulis secara lengkap. Nasortih lagi. Nasortih, nasor tuma, nasor tunnah, nasor tunnah, nasor tuh, nasor nah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di fi'il madhi ditemukan dhamir rafa' mutaharrik jumlahnya 9. Jadi apabila ada kalimat, di kalimat itu ada dhamir rafa' mutaharriknya, maka kalimat tersebut adalah merupakan kalimat fi'il secara pasti. Karena dhamir rafa' mutaharrik tidak pernah ditemukan di kalimat isim dan juga tidak pernah ditemukan di kalimat huruf. Kemudian dhamir rafa' mutaharrik ini juga ditemukan di fi'il mudhari'. Ini yansurna, nunnya ini. Dhamir rafa' mutaharriknya kenapa disebut dhamir? Karena memang isim dhamir. Kenapa dikatakan rafa'? Karena i'rabnya dalam mahal rafa', jadi fa'ilnya yansur. Kenapa dikatakan mutaharrik berharkat? Karena memang berharkat. Nah, yansurna. Kemudian yang terakhir,
domir rofa mutaharrik itu ditemukan pada fiil amar yang menunjuk pada jamak muannas mukhatabah. Domir rafa mutaharriknya di lafal unsurnah ini, nunnya ini. Jadi seperti itu, setiap kalimat ya yang dipertemukan dengan domir rafa mutaharrik, maka kalimat tersebut dapat dipastikan bahwa ia adalah kalimat fi'il. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.